Oke, video ini saya buat di tanggal 15 Mei tahun 2026. Sampai sekarang saya masih belum bayar hutang di 7 aplikasi pinjol. Di bulan Januari tahun 2026 tidak ada debt collector yang datang ke rumah saya. Di bulan Februari sama, tidak ada debt collector yang datang ke rumah saya. Di bulan Maret sama, tidak ada debt collector yang datang ke rumah saya. Di bulan April tidak ada debt collector yang datang ke rumah saya. Sampai sekarang, tanggal 15 Mei tahun 2026, belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Jadi, bisa dibilang galbay pinjol di tahun 2026 ini aman, ya. Nah, teman-teman, sampai sekarang saya masih punya hutang di S Pinjam sebesar Rp85.627.816. Sedangkan di Spy Letter hutang saya masih ada Rp17.638.255. Nah, menurut informasi S Pinjam dan Spy Letter ini sudah ada DC lapangan. Tapi sampai sekarang tanggal 15 Mei tahun 2026 belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Masih aman ya, teman-teman. Nah, di sini wilayah DC lapangan dari S Pinjam dan Spy Letter itu beroperasi di Jabodetabek dan Jawa Barat. Belum merata di seluruh Indonesia. Jadi, DC lapangan dari S Pinjam dan Spy Letter itu belum rata ya, teman-teman. Nah, yang kedua di GoPay Pinjam saya masih punya hutang Rp41.648.591. GoPay Pinjam menurut informasi sudah ada debt collector lapangan. Namun jangkauan operasinya cenderung lebih terbatas dibandingkan platform lain seperti Shopee. Berdasarkan informasi terkini hingga awal 2026, fokus utama penagihan lapangan mereka berada di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. GoPay Pinjam juga sama ya, DC lapangannya ada di daerah Jabodetabek, teman-teman. Nah, sampai sekarang saya punya hutang di GoPay Pinjam 41 juta, belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Saya daerah Bandung ya. Lanjut yang ketiga, di Shikes saya masih punya hutang Rp136.079.192. Nah, secara resmi, isi cash menyatakan tidak memiliki debt collector lapangan untuk melakukan penagihan secara langsung ke rumah. Oke. Nah, isi cash sampai sekarang belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Masih aman ya, teman-teman. Lanjut di Credit One saya masih punya hutang Rp72.500.000. Nah, hingga saat ini Credit One diketahui tidak memiliki debt collector lapangan yang akan datang menagih ke rumah atau kantor nasabah. Proses penagihan utamanya dilakukan secara digital melalui telepon, SMS, atau pesan instan. Sampai sekarang saya masih punya hutang Rp72.500.000 di Credit One. Belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Masih aman ya, teman-teman. Lanjut di Akulaku saya masih punya hutang Rp52.965.206. Nah, Akulaku ini sudah ada debt collector di seluruh Indonesia ya, teman-teman. Tapi sampai sekarang tanggal 15 Mei tahun 2026 belum ada debt collector Akulaku yang datang ke rumah saya di tahun 2026 ya, teman-teman. Masih aman. Nah, di pinjam duit saya masih ada hutang Rp25.650.000. Pinjam duit ini diketahui tidak memiliki debt collector lapangan yang akan mendatangi rumah atau kantor nasabah. Nah, pinjam duit sampai sekarang belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Masih aman ya, teman-teman. Yang terakhir hutang saya di Ipoji Rp15.650.000. Nah, hingga saat ini Ipoji diketahui tidak memiliki debt collector lapangan secara meluas. Namun jangkauan penagihan fisik mereka dilaporkan sangat terbatas di wilayah Jabodetabek. Untuk nasabah di luar wilayah tersebut, proses penagihan umumnya masih sepenuhnya dilakukan secara digital desk collection. Jadi Ipoji ini sudah ada debt collector di daerah Jabodetabek ya, teman-teman.
Tapi di luar daerah Jabodetabek masih aman, ya tenang. Nah, sampai sekarang saya punya hutang di Ipoji, belum ada debt collector yang datang ke rumah saya. Di tahun 2024, 2025, sampai tahun 2026, Ipoji belum ada yang datang ke rumah saya. Jadi masih aman ya teman-teman. Buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, tetap tenang, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Tenang aja bro, semuanya akan baik-baik saja. Fokus usaha dulu, kerja dulu, cari uang dulu. Ada uang, kita wajib bayar hutang. Gak ada uang, ya udah, galbay dulu aja. Jangan galih lubang tutup lubang. Galih lubang tutup lubang hanya akan mempersulit hutang kamu dan tidak akan mempermudah hutang kamu. Intinya ada dua, ada uang, bayar, gak ada uang, ya udah, galbay. Simple kan? Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian yang masih punya hutang di pinjol? Saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Perlu Anda ketahui, setiap telat bayar atau galbay itu pasti ada risiko. Nama kita akan di blacklist oleh OJK, masuk selik OJK. Yang kedua, BI checking atau skor kredit kita akan menjadi buruk. Suatu saat nanti di masa depan kita akan sulit mendapatkan pinjaman baru. Dan yang ketiga, resiko terberat bagi orang yang galbay itu menghadapi debt collector. Intinya, mau datang atau enggak itu debt collector, kita hadapi. Berani berhutang, harus berani berhadapan dengan debt collector. Berani galbay, harus berani berhadapan dengan debt collector. Gak usah takut sama debt collector. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.